Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Tadris Matematika kelas A, kelompok 11, yaitu Frisilian Gavinda Cahya Kurnia dan Silvi Niatul Ilmiah, akan mempresentasikan tentang metodologi studi Islam. Bab yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama, Islam dan studi agama. Kedua, urgensi dan tujuan Islam. Ketiga, studi kawasan Islam. Keempat, pendekatan studi Islam. Kelima, manusia dan kebutuhan doktrin agama. Keenam, ruang lingkup studi Islam. Dan yang ketujuh, Islam sebagai sumber belajar. Oke, yang pertama adalah Islam dan studi agama. Islam dan studi agama di sini kita akan menjelaskan tentang pertama pengertian Islam, yang kedua universalisme Islam, yang ketiga dimensi baru dari kedatangan Islam, yang keempat Islam sebagai jalan tengah, kelima agama dan peradaban manusia, dan keenam Islam menyatukan bangsa-bangsa dunia. Pengertian Islam. Pengertian Islam sendiri adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Yang kedua adalah universalisme Islam. Universalisme Islam di sini adalah bahwa risalah Islam itu ditunjukkan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta semua lapisan masyarakat. Yang ketiga ada dimensi baru kedatangan Islam. Islam memberikan dimensi baru untuk agama-agama lain. Kini agama tidak harus diterima sebagai dogma yang harus diterima apabila orang ingin selamat dari siksa selama-lamanya. Akan tetapi Islam adalah agama-agama yang dipilih Allah dengan perantara wahyu. Yang keempat yaitu Islam sebagai jalan tengah. Sebenarnya umat Islam itu memang umat yang moderat, yang adil, dan mengambil sikap tengah-tengah antara dua ekstremita. Yang kelima, agama dan peradaban manusia. Peradaban umat manusia ini didasarkan pada agama. Apabila suatu bangsa mulai runtuh, dorongan agama timbul untuk mencegah kehancuran. Yang terakhir adalah Islam menyatukan bangsa-bangsa dunia. Islam bukan hanya mengakui persamaan hak manusia, baik sipil maupun politik, tetapi juga hak-hak rohaniah. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu urgensi dan tujuan studi Islam. Ada pengertian studi Islam, urgensi studi Islam, tujuan studi Islam, serta doktrin kepercayaan agama. Pengertian studi Islam. Studi Islam atau kajian Islam secara harfiah atau bahasa berarti kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama keislaman. Yang kedua ada urgensi studi Islam. Umat Islam yang berada dalam kondisi problematik, serta umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Ketiga, ada tujuan studi Islam. Tujuan studi Islam yaitu untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Keempat, ada doktrin kepercayaan agama, yaitu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan Rasul Allah, serta iman kepada kitab Allah. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu studi kawasan Islam. Ada arti dan asal-usul studi kawasan Islam, orientasi, oksidentalisme, dunia Islam sebagai objek studi antara timur dan barat, serta problem dan prospek pendekatan studi kawasan. Pengertian studi kawasan Islam, yaitu kajian yang tampaknya dapat menjelaskan situasi saat ini karena fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup pranata yang ada di dalamnya. Asal-usul studi kawasan Islam yaitu pada tahun 450 sebelum Masehi, pada zaman Yunani yang telah memperhatikan batas wilayah. 1300 tahun kemudian, kaum muslimin mampu mengembangkan studi kawasan Islam. Orientalisme adalah suatu paham atau peneliti studi yang mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa timur beserta lingkungannya dan peradabannya. Selanjutnya ada oksidentalisme. Oksidentalisme sendiri adalah arah kajian baru dalam menghadapi hegemoni keilmuan barat. Yang selanjutnya ada problem dan prospek pendekatan studi kawasan. Pendekatan studi area ini adalah pendekatan yang meliputi bidang persejarahan, linguistik, dan semua cabang ilmu serta pengetahuan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan
peradaban, dan kebudayaan terhadap keadaan masyarakat di suatu wilayah kawasan. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu pendekatan studi Islam. Ada pendekatan teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis dan historis, pendekatan kebudayaan, pendekatan psikologis, dan pendekatan interdisipliner. Yang pertama ada pendekatan teologi. Teologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Yang kedua ada pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga ada pendekatan sosiologis, yaitu salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pendekatan filosofis dan historis. Pendekatan filosofis sendiri adalah suatu pendekatan yang penilaiannya berdasarkan akal. Sedangkan pendekatan historis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan mempelajari sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah dan perumpamaan. Selanjutnya ada pendekatan kebudayaan, yaitu sebagai sebuah keyakinan yang hidup dalam masyarakat, maka agama menjadi bercorak lokal, yaitu lokal sesuai dengan kebudayaan dari masyarakat tersebut. Yang terakhir ada pendekatan psikologis dan interdisipliner. Pendekatan psikologi adalah paradigma atau cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Sedangkan pendekatan interdisipliner adalah upaya dalam memahami Islam dengan menggunakan sejumlah sudut pandang pendekatan. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu manusia dan kebutuhan doktrin agama. Ada pengertian agama, agama dan perkembangannya, kebutuhan manusia terhadap manusia, fungsi agama dalam kehidupan, serta rasa ingin tahu manusia. Pengertian agama adalah suatu kepercayaan, keyakinan kepada yang mutlak, yang dimana keyakinan tersebut dianggap paling benar. Yang kedua ada agama dan perkembangannya. Perkembangan memiliki arti sebagai perubahan. Menurut Glock dan Stark ada 5 dimensi, yaitu dimensi keyakinan, dimensi praktik agama dan peribadatan, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama, serta dimensi konsekuensi. Yang ketiga ada kebutuhan manusia terhadap agama. Ada 3 faktor penyebab manusia memerlukan agama, yaitu faktor kondisi manusia, faktor status manusia, serta faktor struktur dasar kepribadian. Yang keempat ada fungsi agama dalam kehidupan. Fungsi agama yaitu sebagai pustaka kebenaran, di mana agama diibaratkan sebagai suatu gedung perpustakaan kebenaran. Fungsi agama dalam kehidupan yaitu ada fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial, fungsi memupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif. Selanjutnya adalah bab 6, yaitu ruang lingkup studi Islam. Ada bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang kehidupan ekonomi, dan bidang kesehatan. Yang pertama ada bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama ini mengakui adanya universalisme, yaitu mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak kepada keselamatan. Yang kedua ada bidang ibadah. Dijelaskan mengenai karakteristik Islam dalam bidang ibadah. Pokok pembahasannya itu pada robaniyah. Robaniyah sendiri adalah menjadikan tujuan akhir dan sasarannya yang jauh ke depan, yaitu dengan menjaga hubungan dengan Allah secara baik dan mencapai ridhonya. Yang ketiga ada bidang akidah, yaitu akidah Islam itu meliputi yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, dan perbuatan dengan rasa dalam hati. Yang selanjutnya ada bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ini adalah bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Untuk bidang pendidikan,
Di dalam Al-Quran sendiri dijumpai berbagai metode pendidikan seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Bidang kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan sendiri berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Selanjutnya adalah bab 7, yaitu studi kawasan Islam. Ada otentisitas ajaran Islam, karakteristik ajaran Islam, dimensi-dimensi ajaran Islam, serta memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan ihsan. Otentisitas ajaran Islam. Otentisitas ajaran Islam sendiri adalah sistem pembakuan ajaran Islam, yaitu membukukan secara otentik sumber dasar, pokok-pokok, dan ajaran Islam sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan, contoh, dan teladan pelaksanaan agama Islam secara operasional dalam sosial budaya umatnya, yang kemudian dikenal dengan sebutan As-Sunnah Al-Hadis. Karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam sendiri ada komprehensif, moderat, dinamis, universal, elastis dan fleksibel, tidak memberatkan, graduasi, sesuai dengan fitrah, dan argumentatif. Ada dimensi-dimensi ajaran Islam. Dimensi-dimensi ajaran Islam sendiri ada akidah, syariat, dan akhlak. Yang terakhir ada memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan ihsan. Pengertian Islam sendiri menurut ulama fikih adalah keselamatan, dan menurut istilah adalah turut kepada aturan-aturan hukum syara yang berisi tentang aturan, larangan, dan anjuran. Sedangkan iman secara umum yaitu percaya, khususnya percaya pada rukun iman. Ihsan. Ihsan ialah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Terima kasih dari kami. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.